Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Dapur VIP di sini tepatnya. Kali ini Dapur VIP akan berbagi kepada teman-teman yaitu cara membuat kue nastar. Cocok banget dipraktekin buat hidangan di meja tamu pas bulan suci Ramadan ini. Tampilan nastar yang glowing membuat tamu makin berpaling. Untuk resepnya gampang banget, nggak perlu pakai mixer. Check this out. Nah, ini resepnya, silahkan di screenshot dulu. Siapkan wadah besar, lalu masukkan gula halus sebanyak 4 sendok makan munjung atau 75 gram. Disaring dan diayak ya teman-teman biar adonannya lembut. Selanjutnya, ambil satu telur dan pisahkan putih telurnya karena kita mau menggunakan kuning telurnya saja. Masukkan kuning telur ini ke dalam mangkok besar tadi. Lalu masukkan juga satu bungkus margarin 200 gram. Yang saya pakai ini satu bungkus Blue Band. Setelah 3 bahan dimasukkan, lalu aduk menggunakan whisker sampai adonan lunak atau tercampur rata lah ya. Jangan terlalu lama saat mengaduk adonan. Jika sudah lunak, jangan diaduk lagi. Nanti adonannya bisa mengembang, dikhawatirkan saat nastar di oven akan retak. Jika dirasa adonan sudah lunak, bukan jinak ya, sisihkan adonan sebentar dan kita akan saring tepung maizena dan susu bubuk. Ini saya saring dulu 1 sendok makan munjung tepung maizena atau 20 gram. Fungsinya agar tekstur kuenya lembut. Dan yang kedua, saya masukkan 1 bungkus susu bubuk Denko. Fungsinya agar nastar lebih gurih. Jika maizena dan susu bubuk sudah dimasukkan, saatnya kita ayak supaya tepung tidak ada yang menggerindil. Masukkan maizena dan susu bubuk ini ke adonan yang pertama tadi. Lalu aduk asal tercampur rata ya. Ambil 250 gram tepung terigu atau 11 sendok makan munjung. Lalu saring dan ayak sampai semua tepung terigu habis. Jika sudah diayak, masukkan tepung terigu ke dalam adonan tadi. Masukkan secara bertahap. Untuk yang pertama, saya masukkan 5 sendok makan terlebih dahulu. Lalu aduk menggunakan spatula. Jika adonan sudah terlihat lunak kembali, tambahkan tepung terigu, ulangi sampai tepung terigunya habis. Jika sudah mulai susah diaduk, saatnya kita uleni menggunakan tangan kita. Usahakan tangan sudah bersih agar terhindar dari kuman dan bakteri. Bisa juga pakai sarung tangan Iron Man. Bukan. Maksud saya sarung tangan karet. Uleni sampai adonan kalis. Nah, ciri-ciri adonan kalis itu ketika dipegang pakai tangan, adonan tidak lengket di tangan dan pastinya mudah dibentuk. Seperti ini contohnya, ketika sudah kalis bisa dibentuk seperti ini ya. Selanjutnya, siapkan loyang dan olesi dengan margarin supaya adonan tidak lengket ke loyangnya. Lalu bisa juga ditambahkan baking paper atau kertas roti ya.
Siapkan selai nastar yang sudah dibulet-buleti ini. Untuk cara membuatnya, klik link di pojok kanan atas atau cek di deskripsi ya. Selanjutnya ambil adonan, dan saran saya ditimbang supaya besarnya serasi. Satu adonan beratnya 8 gram. Lalu buletkan dan pipihkan. Masukkan selai dan selimuti selai dengan adonan ini. Selai ini beratnya 3 gram ya. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi ini totalnya 11 gram. Ini sudah umum yang biasanya dijual di pasaran. Taruh adonan di atas loyang tadi. Jangan terlalu dekat agar proses pemanggangan bisa lebih merata. Saatnya kita panggang dan pastikan sebelumnya oven sudah dipanasi 10 menit dan suhunya 150 derajat ya. Setelah oven 10 menit mati, langsung kita masukkan adonan kue nastar ini. Gunakan suhu yang sama yaitu 150 derajat, api bawah, dan panggang selama 25 menit. Sembari menunggu adonan matang, kita buat olesan buat topping nastarnya dulu ya. Silahkan resepnya di screenshot. Masukkan 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak sayur, dan yang terakhir 1 tetes pewarna kuning muda. Penggunaan warna kuning muda ini akan tampak natural pada nastarnya dan nastar akan lebih glowing. Lalu aduk hingga tercampur rata, pastikan tidak ada kuning telur yang menggerindil. Jika sudah 25 menit, angkat kue nastar. Dan olesi bagian atas kue dengan olesan yang telah kita buat tadi. Olesi 2 kali supaya kue nastarnya glowing mengkilap. Nah, ini untuk olesan yang pertama. Kita biarkan dulu yang pertama kering. Nah, ini sudah olesan yang kedua ya. Jadi tampak lebih glowing. Mari saatnya kita panggang lagi. Jadi total memanggangnya 2 kali. Untuk pemanggangan yang kedua gunakan suhu yang sama yaitu 150 derajat. Nah, kalau ya tadi pakai api bawah, sekarang ganti pakai api yang atas. Panggang selama 8 menit. Nah, selesai. Ini penampakan setelah 8 menit dipanggang. Kita angkat dan diamkan sampai kuenya dingin. Setelah dingin, baru kita bisa masukkan ke cake case. Ini supaya tampilannya lebih cantik. Baik, ini saya masukkan ke dalam toples ukuran 10x10x6 cm dengan isi 14 nastar untuk posisinya seperti ini agar supaya lebih cantik. Mantep banget ini teman-teman, hasilnya mempur banget, nggak keras. Selainya juga mulur banget, kenyal, nggak keras juga. Dan rasa kecutnya itu pas banget. Terima kasih sudah menonton video cara membuat kue nastar yang glowing bikin tamu berpaling. Jika kalian tertarik dengan penjelasan kami, silahkan like, comment, subscribe, dan share video ini. Dapur V pamit undur diri, see you on next video.